Sawan. Tiga. Assalamualaikum. Mimin. Oke. Silakan Pak Denny langsung. Oke, udah bisa dimulai Pak Nandang? Ya Pak, silakan. Oh iya, suara saya jelas ya? Oke, Bapak Ibu, selamat malam. Salam sejahtera buat kita sekalian yang sudah masuk dalam room Zoom malam hari ini. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang pilihan yang sudah mengambil satu langkah dan keputusan yang tepat untuk berada di media atau sarana yang senantiasa kita dambakan bersama. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pertemuan malam hari ini. Saya akan membuka layar. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sudah tampil ya? Sudah, Pak. Iya. Baik, selamat datang untuk kita semua di peradaban dunia digital. Mungkin rata-rata kita yang ada di ruang Zoom ini adalah orang-orang yang sudah memiliki usia di atas 50 tahun dan mungkin kita barangkali kurang bersentuhan dengan dunia digital. Namun sebagai orang yang hidup di peradaban dunia digital, kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi hari-hari ini, di mana dunia digital adalah satu fenomena yang tidak bisa kita pungkiri. Satu fenomena yang harus mau tidak mau harus kita terima. Karena apa? Ini merupakan satu bentuk perkembangan zaman yang nantinya akan memberikan kita hal-hal yang baru. Hal-hal di zaman kolonial mungkin akan banyak kita pelajari atau sudah banyak kita pelajari di sana. Betapa sulitnya, betapa susahnya dalam menghadapi segala proses yang terjadi. Apalagi dalam dunia pekerjaan, dalam dunia ekonomi. Namun ketika kita masuk dalam dunia digital, dalam satu peradaban yang baru, di sana kita akan dipertemukan atau akan diperhadapkan dengan satu situasi yang baru juga. Itulah sebabnya, marilah kita semua membuka diri selebar-lebarnya dan mau memahami kondisi zaman yang sementara bergulir dan terjadi. Kenapa demikian? Karena dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Perekonomian di sana sini kita mendengar berita-berita yang sangat mengagetkan, bahkan menakutkan. Kenapa saya katakan mengagetkan dan menakutkan? Karena pekerjaan ini akan diganti, pekerjaan manusia akan diganti dengan robot, ya, yang dikatakan
robot-robot digital ya, AI. Kemudian situasi kenyataan yang terjadi bahwa ada banyak pabrik ditutup ya, gerai-gerai daripada toko online sudah mulai berjatuhan, dan kemudian satu lembaga dunia juga sudah menyatakan satu pernyataan bahwa ada 83 juta pekerjaan, bukan pekerja loh, pekerjaan yang akan hilang ya, yang akan digantikan oleh satu kondisi yang tidak bisa kita tolak. Ya, robot akan berperan penting bagi kita, bagi dunia ini. Apakah kita akan membiarkan diri kita terimbas dengan situasi seperti itu, atau kita akan mau menerima situasi yang baru ini? Nah, pada malam hari ini kita berada di satu Zoom yang luar biasa, di mana kita akan mendapatkan satu informasi yang dahsyat, yang luar biasa, yang dapat saya katakan ini adalah satu informasi yang cukup memberikan kita nilai tambah, bahkan nilai plus yang bersifat luar biasa di dalam kita menghadapi masalah ekonomi kita maupun keluarga. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Malam hari ini bukanlah satu penawaran bisnis. Kenapa saya katakan bukan sebuah penawaran bisnis? Padahal dalam dunia ekonomi itu sangat berhubungan dengan bisnis. Namun pada malam hari ini kita membicarakan tentang sebuah sarana. Karena kalau kita bicara tentang bisnis, tentunya kita akan berorientasi kepada masalah modal usaha. Kita akan berorientasi kepada masalah karyawan, tempat-tempat usaha, kantor yang begitu megah dan mewah, atau barangkali izin-izin yang harus kita libatkan di dalamnya, ya. Itulah sebabnya kita sangat beruntung ya hadir di Zoom malam hari ini, karena akan diinfokan kepada kita sarana satu sistem kerja untuk Anda menghasilkan uang belanja, ya, uang komisi transaksi, gratis umroh atau ke Holy Land, dan semua bisa diwariskan. Apa yang tidak kita dapatkan pada sarana ini? Yang kalau saya katakan ada banyak mungkin cara-cara orang untuk mendapatkan uang ya. Dengan cara manual mungkin kita sudah tidak akan memiliki kekuatan lagi. Berapa kuat kita untuk menghadapi kondisi ekonomi yang begitu berat. Dengan kita tidak beralih teknologi, dengan kita tetap kekeh dengan apa yang kita miliki selama ini. Bekerja, harus nyangkul, harus berangkat pagi, pulang malam, dan seterusnya. Tentunya ini tidak akan menjadi solusi di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita akan melihat satu perkembangan teknologi di zaman sekarang ini yang akan memberikan kita satu dampak dan keuntungan yang begitu besar. Bapak Ibu serta peserta Zoom yang berbahagia malam hari ini, serta semuanya, bahwa saat ini semua kegiatan bisnis ya tidak menggunakan lagi cara-cara manual, tetapi menggunakan satu sistem yang kita kenal dengan sistem aplikasi online ya. Apa saja sistem aplikasi online? Kita tidak bisa pungkiri, kalau dulu kita mau berbelanja di sebuah toko, kita harus berangkat mencari barang yang kita butuhkan. Tapi sekarang semua itu sudah serba digital. Kita tinggal pesan aplikasi, kemudian barang yang kita butuhkan pasti datang ya. Kita tahu seperti Shopee ya, seperti Lazada dan sebagainya, itu merupakan satu contoh-contoh di mana kita membeli barang hanya menggunakan online. Padahal mereka adalah sebuah toko tempat berbelanja. Kemudian apa saja yang ada di sana? Dalam dunia transportasi apalagi ya, ada ojek online, ada Grab dan sebagainya yang bisa kita pesan dalam waktu sekejap. Bahkan lewat robot-robot yang akan dimunculkan nanti di era sekarang ini tidak menggunakan pengemudi. Semua menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat. Dan ini merupakan satu perkembangan teknologi. Bukan cuma dalam hal transportasi, dalam dunia perbankan pun sudah lama menggunakan ya sistem aplikasi. Kita mengecek dana kita nggak perlu capek-capek ke bank, langsung aja lewat ATM mobile yang kita miliki, yang sudah diciptakan. Dan ini merupakan satu bentuk aplikasi. Bahkan
perbankan juga bisa mendapatkan satu income yang luar biasa. Contohnya, misalkan kita sebutkan saja BCA. Mereka bisa menghasilkan 350 miliar setiap bulan. Kenapa? Karena nasabah. Nasabah yang sudah terintegrasi dengan apa yang mereka miliki dalam sistem perbankan tersebut. Kita sebutkan saja BRI. Demikian boleh memiliki sekitar 800 miliar setiap bulan. Kenapa? Karena sudah ada sistem yang sudah terbangun di dalamnya. Semua itu dikarenakan satu sistem aplikasi online yang sementara marak terjadi untuk kita. Dan kemudian dalam hal makanan, kita lihat ada GoFood ya, yang bisa kita pesankan makanan apa yang kita inginkan, itu datang sekejap lewat aplikasi. Artinya, semua ini sudah berbasis aplikasi. Tidak bisa lagi kita pungkiri dengan keadaan-keadaan yang dulu, yang zaman kolonial. Harus kita masak, harus kita pergi ke restoran, dan seterusnya. Dan banyak lagi yang dilakukan secara manual. Namun dengan dunia aplikasi atau sistem, semua akan berjalan dengan baik. Bukan itu saja Bapak Ibu. Dalam dunia medis, ya, dokter biasanya harus kita periksa, tetapi lewat aplikasi online juga. Dokter juga bisa kita hubungkan dengan aplikasi tersebut, dan dia bisa mendeteksi penyakit apa yang kita derita. Dan kemudian obat apa yang harus kita gunakan. Bahkan dalam dunia perdagangan, ya, reseller, mereka menggunakan, bahkan Bapak Ibu sudah mungkin mempraktekkan atau sudah sering melakukan jual beli lewat online, lewat rumah atau di rumah di mana kita ada, di mana saja kita ada, kita bisa lakukan satu bentuk perdagangan. Sekalipun itu bukan barang kita. Tetapi dengan adanya sistem aplikasi ini, maka segala kemudahan itu akan kita peroleh. Kita nggak bisa pungkiri dengan kondisi yang ada Bapak Ibu ya. Ya, kita lihat sekarang. Peradaban online ini bisa menghasilkan uang tanpa harus memiliki keahlian. Banyak orang berpikir agar supaya dia bisa mencapai semua yang diinginkan harus sekolah setinggi-tingginya. Bahkan sampai S3. Agar supaya kemampuan ilmu yang dia miliki disejajarkan dengan ijazah yang dimiliki, dia juga boleh memiliki. Di dalam dunia aplikasi atau digital, yang penting punya kemauan dan ingin tahu semua yang akan berjalan, maka semua bisa terlaksana. Contoh nyata ya Bapak Ibu, dalam sistem aplikasi yang kita kenal dengan transportasi seperti Gojek ya. Kalau kita belajar dan coba menelaah kembali dalam sejarah berdirinya ya aplikasi ini, dulunya itu masih manual, masih yang kita kenal dengan ojek ya. Tapi sekarang ketika mereka membuat ini menjadi satu sistem aplikasi, jadilah yang kita kenal dengan Gojek ya. Gojek itu Gojek online ya, di mana orang boleh mendapatkan sarana transportasi itu hanya melalui satu aplikasi. Kita contohkan saja Bapak Ibu. Dalam aplikasi Gojek ini, kalau awal terbentuknya atau terciptanya aplikasi ini atau sistem ini, sarana ini, dia mungkin masih 1-2 orang di dalam, masih 10 orang. Dan di saat itu orang masih memiliki rasa takut untuk mengambil sarana ini. Namun apa yang terjadi saat ini? Kalau kita lihat sudah ada sekitar 4 juta pengemudi yang menjadi pengguna aplikasi ini. Dan jikalau aplikasi ini atau 4 juta pengguna ini melakukan satu aktivitas, maka kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam konteks keuangan ya. Kita kenal di sana ada istilah bagi hasil. Bagi pengendara Gojek itu dia hanya memiliki hak 80%, tidak semuanya. Karena 20% harus dikembalikan ke sistem. Artinya pengemudi atau pengendara atau pengguna aplikasi ini harus tetap bekerja dan menghasilkan uang. Jika tidak bekerja, maka tidak akan menghasilkan uang. Terjadilah satu sistem di dalamnya, yaitu 20% untuk pemilik sistem dan 80% untuk mereka.
Jika mereka tidak bekerja, ya saya mau katakan tidak makanlah mereka. Tetapi si pemilik sistem ini tetap menghasilkan uang. Mengapa? Karena pengemudinya bukan satu orang, tapi ada sekitar 4 juta orang. Jikalau kita asumsikan atau kita kalkulasi 4 juta orang satu kali saja mereka melakukan satu transaksi, yaitu kita sebutkan saja 10.000 dalam satu kali transaksi, maka 2.000 rupiah mereka harus kirim ke sistem aplikasi. Dan jika kita kalikan 2.000 rupiah itu dengan 4 juta orang, Bapak Ibu bisa hitung sendiri, ada 8 miliar, itu baru satu kali transaksi. Bagaimana kalau dia bisa melakukan satu bentuk aktivitas transaksi 10 kali dalam satu hari? Bisa terbayang Bapak Ibu, bisa 100 miliar per hari pemilik sistem yang ada. Sementara saya dengan Bapak Ibu akan dijadikan pengguna sarana di aplikasi air yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini. Dari realita yang terjadi ini Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, kita tidak mungkin bisa pungkiri lagi bahwa dunia online, dunia digital memegang peranan penting untuk kita semua. Sehingga ketika kita masih bersikuku, masih kekeh dengan kondisi-kondisi zaman kolonial, di mana kita harus bekerja menggunakan tenaga, otak, pikiran, maka kita akan ketinggalan zaman. Itulah sebabnya Bapak Ibu, marilah kita coba mengenal lebih jauh sarana digital yang akan kita jalankan bersama. Bahkan kita sudah menjalankan ini, hanya saja ada banyak yang belum bisa menerima atau ada banyak yang mungkin belum mengetahui. Tugas kita lah Bapak Ibu yang akan menyampaikan ini kepada semua orang, bahwa ini adalah satu anugerah. Ini adalah berita yang begitu baik, berita yang begitu luar biasa. Hanya saja perlu mungkin dengan cara yang agak lebih santun, agak lebih spesifik, sehingga mereka dapat mengenal sarana yang dibutuhkan. Jadi apa sarana itu? Mari kita maju selanjutnya Bapak Ibu. Sarana atau sistem penghasil uang untuk Bapak Ibu dan kita semua diciptakan oleh sebuah perusahaan yang bernama PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ya, dan ini dikategorikan merupakan sistem pertama kali di dunia. Mengapa ini disebut pertama kali di dunia? Nanti kita akan lihat kenapa sampai ini disebut pertama kali di dunia Bapak Ibu ya. Dan ini bisa digunakan oleh semua masyarakat, bahkan masyarakat yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Artinya ini sudah mendunia. Bahkan mungkin beberapa teman-teman di sini sudah banyak memiliki member-member yang ada di luar negeri ya. Contohnya saya sendiri punya member di Amerika. Kemudian ada juga di Timur Leste, di Malaysia, dan banyak lagi mancanegara yang sudah bergabung. Ini membuktikan bahwa sarana yang kita miliki sudah mulai diminati oleh orang-orang yang lain. Ya, sistem ini ada di dalam aplikasi air di Play Store kalau Bapak Ibu mau buka ya. Bahwa di Play Store itu sudah ada satu aplikasi yang kita namakan aplikasi air. Di sana juga ada aplikasi keran, bahkan ada satu aplikasi yang sudah berkembang saat ini, itu ombak. Sistem bekerja disediakan, ini yang saya katakan tadi pertama kali di dunia. Kenapa? Karena sistem ini akan bekerja dan menyediakan 88.572 orang pembeli bagi Anda yang sudah terdaftar sebagai anggota komunitas pembeli setia. Belum pernah ada Bapak Ibu satu sistem yang membentuk di mana kita akan diberikan pembeli setia. Kita tahu Bapak Ibu, satu supermarket yang cukup besar di Indonesia itu Giant, dia bangkrut. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah karena tidak memiliki customer setia. Untuk mendapatkan customer setia atau pembeli setia, itu bukanlah satu hal yang gampang. Namun PT KLPI lewat sarana ini sanggup dan mampu untuk memberikan kepada kita pembeli setia. Kadangkala Bapak Ibu dalam rumah tangga juga istri atau suami tidak setia. Ya, anak-anak kita atau pacar kita tidak setia barangkali dengan kita. Tetapi cuman KLPI yang akan memberikan kepada kita pasangan yang setia, yaitu pembeli setia yang akan menemani kita dan akan menghidupi ekonomi kita
Dan ini yang saya katakan satu-satunya di dunia. Sebuah perusahaan yang mau menyediakan kita pembeli setia. Sistem ini akan bekerja dan menghasilkan uang belanja dan uang komisi transaksi tiap bulan, bukan cuma tiap bulan saja, tetapi seumur hidup. Bukan juga seumur hidup, Bapak Ibu. Sampai juga kita meninggal bisa diwariskan. Ya, saya punya member belum lama beberapa waktu yang lalu meninggal dunia. Dan ya syukurlah dia sudah memiliki kualifikasi yaitu yes karena dia sudah memenuhi syarat untuk menerima pensiun nanti. Dan akhirnya dia diwariskan. Jadi sarana ini bukan saja hanya untuk diberikan setiap bulan seumur hidup, tetapi sesudah hidup. Kenapa dikatakan sesudah hidup? Karena bisa diwariskan kepada yang berhak menerima warisan tersebut. Dan di dalam sistem ini juga disediakan satu program gratis yang disebut dengan ibadah, ya. Ibadah umroh dan Holy Land. Kita tahu bahwa ibadah merupakan satu niat yang mulia, satu harapan, satu cita-cita, satu hal yang barangkali sudah lama kita merindukan untuk memiliki sarana untuk ibadah tersebut. KLPI sanggup memberikan kepada Bapak Ibu, asalkan kita mau mengikuti seluruh alur dan aturan yang ada di dalam KLPI ini, sehingga semua sarana yang kita butuhkan di sini. Bapak Ibu butuh rumah, Bapak Ibu butuh kendaraan, Bapak Ibu butuh tanah yang luas, butuh kebutuhan-kebutuhan yang ada, maka PT KLPI sanggup menyediakan itu semua, termasuk ibadah yang kita rindukan bersama. Bapak Ibu, kita perlu ketahui bahwa PT KLPI bukanlah perusahaan yang baru berdiri, tetapi dia sudah berdiri dari tahun 2016, ya, 28 Maret 2016, dia sudah berkiprah dalam dunia perdagangan. Sehingga keberadaan PT KLPI tidak dapat diragukan lagi. Mengapa? Ya, karena PT KLPI sudah berbadan hukum dan badan hukumnya sudah sangat lengkap. Kalau kita perhatikan badan hukum dalam lembaran negara yaitu Kemenkumham RI, dia bernomor AHU 0012777 AH 0102 tahun 2022. Ini nggak kira-kira lagi, Bapak Ibu, bukan kaleng-kaleng. Pertama kali saya mengenal perusahaan ini, dan ketika saya mendengarkan sistem yang ada di dalam, cuma satu, Bapak Ibu, yang saya tanya, apakah perusahaan ini berbadan hukum? Dan ternyata kenyataannya bahwa perusahaan ini berbadan hukum karena perusahaan ini bergerak bukan di bidang MLM, bukan di bidang investasi, arisan berantai atau hal-hal yang menduplikasikan uang yang satu ke uang yang lain, maka kita tidak menggunakan badan hukum yang lain seperti OJK, ya, seperti badan hukum yang dikeluarkan oleh usaha-usaha yang lain, tetapi kita karena bergerak di bidang perdagangan, maka negara dalam hal ini Kementerian Perdagangan mengeluarkan itu dalam bentuk surat izin usaha perdagangan yang sudah dirubah menjadi NIB, ya, nomor induk berdagang. Dan kita legal, Bapak Ibu, kita jelas nomor induk berdagang kita bernomor 2302220404012, nggak kira-kira juga, Ibu, Bapak Ibu. Dan sebagai bentuk keabsahan bahwa perusahaan ini juga memiliki satu kejelasan, yaitu dia memiliki juga kantor pusat yang berkantor di Kompleks Villa Permata, Jalan Permatasari nomor 47/70/71, Lipo Village, Tangerang 15810. Dan Bapak Ibu, kita bersyukur hari-hari ini sementara persiapan satu kantor yang begitu luar biasa, yang begitu megah, nanti akan berdiri di Cirebon, yang saat ini sementara dibangun. Ini membuktikan KLPI bukan kaleng-kaleng. KLPI adalah satu perusahaan, satu sarana yang akan kita peroleh dengan segala kapasitas dan eksistensinya yang sanggup memberikan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan satu perusahaan yang pelopor, ya, pencipta sistem penghasil dana pensiun dan gratis umroh atau ke Holy Land.
Kalau di tempat yang lain, Bapak Ibu harus siapkan dana berjuta-juta atau puluhan juta, bahkan kalau mau nabung tunggu begitu lama. Namun di PT KLPI hanya dengan dana yang secukupnya kita bisa menikmati semua itu yang ada di KLPI ini. Kemudian dalam KLPI ini juga sudah dilegitimasi ya, sudah dinyatakan dengan nomor rekening BCA ya. PT KLP bernomor 529580133333 yang jikalau Bapak Ibu ke perbankan atau ke Bank BCA dan kalau kita bertanya di sana tentang sebuah perusahaan apabila dia dikeluarkan nomor rekening, apa sih syarat-syaratnya? Nanti Bapak Ibu akan temukan. Begitu ketatnya, begitu harus divalidasi keberadaan daripada perusahaan tersebut. Dan syukurlah PT KLP bukanlah perusahaan yang boleh dikatakan kaleng-kaleng, tapi perusahaan yang begitu sudah dapat divalidasi dan kemudian dapat diverifikasi sehingga seluruh izin yang dibutuhkan itu sangat jelas dan aktual. Apa aplikasi komunitas pembeli yang dimaksud ini Bapak Ibu? Ya, kita kenal bahwa nama aplikasi ini bernama AIR. Ya, AIR bukan singkatan ya. Ada yang suka membuat singkatan ya sah-sah saja. Yang penting semua berkonotasi positif karena secara kebutuhan kita tahu bahwa air itu adalah satu kebutuhan bagi kehidupan. Orang hidup tanpa air tentunya akan sulit dia untuk menghadapi kehidupan ini karena air memberi kehidupan ya. Dan aplikasi air ini bisa di-download di Play Store. Bapak Ibu, apabila sebuah aplikasi sudah berada di salah satu media yang disebut dengan Play Store, Bapak Ibu nggak usah ragukan. Karena sudah memenuhi tahapan, sudah memenuhi persyaratan, dan sudah memenuhi segala yang dibutuhkan oleh Play Store. Sehingga dia dimasukkan dalam sistem tersebut. Apa yang menjadi syarat dan ketentuan sebagai anggota kelompok pembeli setia? Nah, kita lihat. Untuk menjadi anggota kelompok pembeli setia, maka Bapak Ibu harus daftar dan membayar iuran keanggotaan 1 kali seumur hidup. Berapa besar Bapak Ibu? Bukan 700 juta, bukan 70 juta, atau bukan berjuta-juta. Tetapi hanya dengan 700.000 rupiah sekali seumur hidup. Dan 700.000 rupiah ini akan dibayarkan ke 14 kota Bapak Ibu. 14 cabang ya, 14 toko. Franchise yang akan memberikan kita penghasilan. Satu kota itu akan dibayarkan 50.000 dan kalau kita kalikan ke 14 kota maka itu akan berjumlah 700.000 rupiah. Kota apa saja Bapak Ibu yang akan dibayarkan ya, atau cabang-cabang apa saja? Ya, di sana ada cabang Lampung ya, ada cabang Bandung, ada Majalengka, ada Inklusif, ada Sumedang ya, ada Surabaya, Cirebon, Solo, Jogja, Solo, ada kota Denpasar, Tasikmalaya, Denpasar, kota Ibadah, ada kota Rewat, ada kota Jakarta. Dan Bapak Ibu dengan 700.000 rupiah ini kita sudah bisa memiliki 14 toko online atau franchise di mana setiap toko online itu pasti dan sangat pasti akan menghasilkan passive income bagi kita. Dengan catatan kita harus penuhi seluruh persyaratan yang ada untuk menjadi seorang kelompok pembeli setia tersebut. Dan Bapak Ibu akan dilakukan pendaftaran kembali ya. Tapi pendaftaran ini bukan mengeluarkan lagi uang dari Bapak Ibu, namun tiap tahun akun Bapak Ibu akan diperpanjang oleh sistem. Dengan cara apa? Dengan cara memotong bonus Anda yang Anda sisakan saldo 50.000 rupiah di 14 akun Anda untuk biaya perpanjangan akun. Jadi Bapak Ibu, setiap waktu sekiranya kita tetap kontrol ya, apakah di akun kita tersebut terpenuhi dengan jumlah tersebut. Kalau kurang ya kita harus melakukan kompensasi. Tetapi biasanya itu sudah tersedia di dalamnya, sehingga istilah 700.000 sekali seumur hidup itu akan berjalan konsisten sesuai dengan sistem yang berlaku. Daftarkan pasangan Anda dan 2 anak kita agar bisa dapatkan bonus dari 14 akun
harus dalam 1 bulan. Sejak terdaftar, dapatkan bonus mengajak. Kalau Bapak Ibu mengajak 1 orang, maka di sana akan kita dapatkan bonus referral namanya, ya, per orang, dan akan diterima setiap tahun seumur hidup. Makanya kita kenal bonus referral adalah bonus ulang tahun, di mana setiap tahun kita akan dapatkan kembali. Itulah sebabnya, karena kita akan mendapatkan setiap tahun, maka tugas kita adalah mereferalkan sebanyak mungkin dalam tahun tersebut. Artinya, kita bekerja penuh dalam 1 tahun, agar supaya kita tinggal duduk manis pada tahun berikutnya untuk menikmati apa yang menjadi sistem yang ada. Oke, Bapak Ibu. Dan ketika kita menjadi anggota pembeli setia, kita akan mendapatkan nomor antrian penerima uang belanja dan bonus transaksi bulanan seumur hidup, dan kita akan mendapatkan gratis umroh, ya, atau Holy Land, atau ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Oke, Bapak Ibu, cara PT KLP memberikan uang belanja dan gratis ibadah untuk digunakan sistem susun rapi. Bapak Ibu, perlu saya ingatkan di sini. Ada banyak orang ketika mendengarkan sarana seperti ini, ya, merasa ini adalah impossible dan tidak masuk akal. Kenapa? Dari mana perusahaan akan membayar hanya dengan Rp700.000? Kok perusahaan bisa membayar puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran? Ini kan tidak masuk akal. Namun, sebelum perusahaan ini meluncurkan media ini atau sistem ini, maka dia sudah membuat lebih dahulu satu mekanisme, atau boleh saya katakan rumus yang sudah dia ciptakan sendirinya. Yaitu apa yang dia buat, tentunya dia sanggup pertanggungjawabkan itu. Dan Bapak Ibu, tentunya jikalau kita mengikuti seluruh alur aturan yang dibuat oleh perusahaan atau PT KLP lewat sarana ini, maka tentunya kita akan mendapatkan semua yang kita butuhkan di sarana ini, Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, kita lanjut. Di dalam sistem yang dibuat oleh perusahaan, yaitu dia membuat satu sistem yang kita kenal dengan sistem susun rapi, di mana dalam sistem susun rapi tersebut akan terjadi satu metrik, ya, yang kita kenal dengan metrik 3, di mana kelompok pembeli setia 1 akan diisi dengan 3 orang. Kelompok pembeli setia 2 akan diisi dengan 9 orang. Kelompok pembeli setia 3 akan diisi dengan 27 orang. Kelompok pembeli setia 4 akan diisi dengan 81 orang. Kelompok pembeli setia 5 akan diisi dengan 243 orang. Kelompok pembeli setia 6 akan diisi dengan 729 orang. Kelompok pembeli setia 7 akan diisi dengan 2.187 orang. Kelompok pembeli setia 8 akan diisi dengan 5.561 orang. Kelompok pembeli setia 9 akan diisi dengan 19.683 orang. Kelompok pembeli setia 10 akan diisi dengan 59.049 orang. Kelompok pembeli setia 11 akan diisi dengan 177.147. Dan ini Bapak Ibu kalau kita hitung, dia akan mendapatkan hasil 3 kelipatan 3 atau metrik 3. Dan setiap kelompok pembeli setia itu, perusahaan sudah menghitung ada komisi atau bonus belanja yang sudah disiapkan. Di mana dalam kelompok pembeli setia 1 disiapkan 15.000, kelompok pembeli setia 2 disiapkan 14.000, kelompok pembeli setia 3 disiapkan 89.000, kelompok pembeli setia 4 disiapkan Rp163.000. Dan kelompok pembeli setia 5, di sini Bapak Ibu wajib belanja, ya, wajib belanja pulsa, karena Bapak Ibu akan diberikan komisi atau bonus uang belanja sebesar Rp435.000, ya. Dan kemudian Bapak Ibu akan diberikan pulsa setiap bulan seumur hidup. Sementara dalam kelompok pembeli setia 6, Bapak Ibu akan diberikan 843.000 dan kemudian akan dikenakan transaksi untuk mendapatkan token gratis setiap bulan seumur hidup.
Dan dalam kelompok pembeli setia 7, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher ya. Voucher yang di mana Bapak Ibu akan diberikan komisi belanja Rp1.600.000 dan kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan voucher di sana. Kemudian dalam kelompok pembeli setia 8, Bapak Ibu akan diberikan komisi belanja sebesar 1.700.000 dan kelompok pembeli setia 9, Bapak Ibu akan mendapatkan komisi belanja Rp3 juta dan untuk kelompok pembeli 10, Bapak Ibu akan diberikan Rp9 juta dan untuk kelompok pembeli setia 11, Bapak Ibu akan diberikan Rp27 juta. Total bonus yang akan Bapak Ibu terima dalam waktu 11 kelompok pembeli setia ini berjumlah Rp45 juta. Pertanyaannya Bapak Ibu, inilah yang seringkali menjadi pertanyaan banyak orang. Dari mana datangnya dana-dana ini? Dari mana datangnya bonus-bonus ini? Sekali lagi saya mau sampaikan, ini sudah diestimasi, ini sudah dikaji, ini sudah disimulasi, dan apa yang sudah ditentukan oleh perusahaan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Bapak Ibu ingin agar supaya mendapatkan ini, ikutilah seluruh alur dan aturan sistem yang sudah berlaku. Saya contohkan kepada Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu memesan ojek online, di aplikasi yang tercantum di pengemudi itu dengan yang tercantum di handphone Bapak Ibu, di aplikasi Bapak Ibu, tentunya nilainya pasti sama. Contoh, di aplikasi ojek itu Bapak Ibu akan lihat sana Rp10.000 tagihan. Di Bapak Ibu pasti Rp10.000 juga, atau di Bapak Ibu Rp10.000 pasti di pengemudi itu Rp10.000. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu bisa merubah? Nggak boleh Bang, nggak boleh Pak. 5.000 aja Pak, jangan 10.000. Nggak bisa Bapak Ibu, karena itu sudah sistem. Demikian juga yang dikemas oleh PT KLPI. Dia membuat satu sistem susun rapi, kemudian dia memberikan bonus sesuai dengan kalkulasi, sesuai dengan estimasi yang dia buat. Dan inilah yang akan diberikan kepada kita semua. Sehingga apa yang sudah ditentukan oleh perusahaan, itu pasti akan diberikan oleh perusahaan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu nggak usah diragukan, karena apa yang dibuat atau dikemas oleh PT KLPI adalah hal yang luar biasa dan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan kepada kita satu peluang yang luar biasa bagi perekonomian kita pribadi, keluarga, dan semua orang yang kita cintai. Bapak Ibu, kalau kita melihat transaksi yang ada ya, ini kita ambil contoh saja, untuk satu kali transaksi, misalkan Bapak Ibu membeli pulsa setiap bulan seumur hidup, maka kelompok pembeli setia Bapak Ibu yang 88.572.000 ini akan dikalikan Rp250. Karena apa? Satu kali transaksi, yaitu pada saat Bapak Ibu membeli token, membeli pulsa. Kemudian Bapak Ibu juga misalkan akan membeli token pada kelompok pembeli setia 6 tadi yang saya jelaskan, maka 88.572 orang ini akan berbelanja token yang sama dan kemudian akan memberikan komisi bagi hasil belanja kepada Bapak Ibu itu Rp250. Dan jikalau kita kalikan Rp250 ini kali 88.572, jumlah komunitas pembeli setia di bawah jaringan Bapak Ibu, maka total akan berjumlah 22.143. Dan pada kelompok pembeli setia 7, Bapak Ibu akan diberikan voucher ya, voucher Rp2.000, dan kemudian Rp2.000 ini dikalikan 88.572, maka akan muncul angka Rp177.144. Dari 3 transaksi ini saja, Bapak Ibu sudah mendapatkan Rp221.430.000. Ini baru 3 transaksi. Bagaimana kalau semua itu ada lebih kurang 20 transaksi? Bapak Ibu silakan hitung sendiri. Artinya sistem yang sudah dikemas oleh PT KLPI adalah satu sistem yang sudah diverifikasi dan divalidasi, sehingga ini akan ditawarkan kepada kita semua. Bapak Ibu, PT KLPI juga menyediakan dana talangan ya dalam aplikasi
yang ada di dalam aplikasi Air ini, tak ada dana talangan. Apa itu dana talangan, Bapak Ibu? Dana talangan adalah diperoleh atas kebaikan Anda, Bapak Ibu, untuk membayar menalangi iuran pendaftaran keanggotaan teman Anda sebesar 50.000 dan kelipatannya. Mungkin Bapak Ibu melihat ada teman kita yang senang, yang begitu antusias untuk bergabung. Tapi sayang, dia tidak memiliki dana untuk bergabung. Bapak Ibu silakan menjadi orang-orang yang siap untuk membantu mereka dengan memberi dana talangan 50.000 rupiah ya. Kemudian bonus talangan Anda akan dikembalikan secara otomatis melalui sistem dengan memotong bonus teman yang dibayarkan iuran. Dikembalikan senilai 100.000 karena yang menalangi memperoleh bagi hasil sebesar 50.000 rupiah. Jadi 100% Bapak Ibu. Jadi bagi kita yang mau menalangi atau mau menolong orang lain, itu juga akan ditolong oleh perusahaan. Kenapa? Karena sistem memberlakukan pengembalian 100% dari pengorbanan Bapak Ibu, dari sikap sosial kita yang sudah kita berikan kepada orang lain. Jadi inilah yang saya katakan, sangat dahsyat dan luar biasa. Satu-satunya perusahaan yang memberikan satu kompensasi yang tidak kira-kira. 100% yang akan dia berikan. Belum bonus-bonus yang lain yang akan Bapak Ibu terima. Apakah yang menjadi syarat dan ketentuan anggota kelompok pembeli setia di aplikasi Air ini Bapak Ibu? Ya. Syarat dan ketentuan yaitu silakan Bapak Ibu download aplikasi Air di Play Store. Kemudian Bapak Ibu silakan membayar iuran keanggotaan 700.000 dan akan terdaftar di 14 cabang. Kalau kita kalikan 50.000 itu akan menjadi 50.000 rupiah per iuran per kota ya. Iuran bayar satu kali saja dan diperpanjang otomatis by sistem dan biaya dipotong dari bonus yang wajib disisakan atau di akun. Anggota wajib mengajak 3 orang dalam 1 bulan. Pertama, sejak mendaftar. Jika ingin mendapatkan bonus dari 14 akun dengan bonus 221 juta rupiah. Untuk yang tidak mengajak 3 orang, tetap dapat penghasilan dari 4 akun cabang yaitu inklusif, Sumedang, Ibadah, Rewat, dan total yang akan kita peroleh dari 14 cabang tersebut adalah 221 juta. Bapak Ibu, kalau kita memiliki satu niat yang baik, harapan yang baik, tentunya kita pasti melakukan ketentuan-ketentuan yang ada. Karena hanya untuk mengajak 3 orang kan tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Mungkin di handphone kita ada banyak, ada puluhan bahkan ratusan teman kita. Belum tetangga samping kiri, samping kanan, belum orang lain yang akan bertemu dengan kita. Banyak orang lagi yang akan kita bisa ceritakan sarana ini kepada mereka. Sehingga mereka bisa bergabung dan memiliki sarana ini sehingga mereka bisa sejahtera seperti kita semua. PT KLP memiliki 14 cabang kota yang saya katakan 14 toko franchise ya yang bisa menghasilkan dana untuk kita semua, yaitu Kota Lampung, Kota Bandung, Majalengka, inklusif, Kota Sumedang, Surabaya, Kota Cirebon, Kota Yogyakarta, Solo, Tasikmalaya, Denpasar. Kota ibadah di mana Bapak Ibu akan umroh atau Holy Land, Kota Rewat, dan Kota Jakarta. Untuk mendapatkan bonus di 14 kota, tentunya memiliki syarat. Apa syarat itu Bapak Ibu? Anggota kelompok pembeli setia wajib ajak 3 orang dalam 1 bulan sejak terdaftar. Ya. Khusus cabang kota inklusif Sumedang, Ibadah, dan Kota Rewat bebas blokir dan otomatis yes, kecuali Kota Rewat wajib yes tanpa batas waktu, bisa kapanpun di-yes-kan. Ini ada namanya syarat dan ketentuan Bapak Ibu. Istilah yes, apa sih istilah yes itu Bapak Ibu? Istilah yes itu artinya Anda sudah mendaftarkan pasangan dan 2 anak dalam waktu 1 bulan sejak daftar atau sudah mendaftarkan teman atau orang lain. Jadi istilah yes merupakan satu sistem atau kualifikasi di mana Anda berhak menerima seluruh bonus yang disiapkan oleh perusahaan. Dan kita lihat PT KLP menyediakan perjalanan ibadah gratis ya Bapak Ibu. Khusus di cabang ibadah, yaitu cabang yang ke-12. Disediakan uang saku plus ya 8 juta rupiah. Dan bisa berangkat sesuai antrian di PT KLP. Sebelum berangkat, anggota KPS tidak boleh mengambil
memindahkan semua saldo di akun ibadah atau 14 akun yang akan diblokir. Ini merupakan syarat dan ketentuan apabila kita juga ada di akun atau ada di kota ibadah Bapak Ibu. Setelah beribadah, semua bonus di akun ibadah untuk melunasi dana talangan dari PT KLP, bila masih ada talangan, biaya talangan ke KLP, artinya ada syarat dan ketentuan. Dan saya rasa kalau kita serius dan benar-benar mengambil peluang ini, semua tidak ada yang berat, asalkan kita mau belajar dan mau melakukan semua ketentuan yang ada. Setelah lunas, member boleh mengambil dan memindahkan saldo tersedia di akun yang ada. Artinya ada ketentuan-ketentuan yang harus kita siapkan, karena satu bentuk perusahaan ada ibaratnya ada hak dan ada kewajiban. Bapak Ibu ingin mendapatkan hak Bapak Ibu yaitu ibadah dan sebagainya, maka Bapak Ibu akan memperoleh apa yang Bapak Ibu inginkan. Kita lihat apa yang menjadi kesimpulan. Kesimpulannya dalam pertemuan kita malam hari ini, itu PT Kreasi 5 Pilar Indonesia menyediakan sarana. Untuk siapa? Sebuah aplikasi itu bernama Air ya. Kemudian aplikasi Air adalah aplikasi pertama di dunia yang menjamin seluruh anggota komunitas pembeli di aplikasi Air berpenghasilan minimal 221 juta per bulan, akun seumur hidup, segera daftarkan. Dan siapa yang akan kita daftarkan? Yaitu pasangan dan 2 anak kita. Kenapa keluarga kita terdekat? Karena kita sangat mengasihi mereka. Mereka adalah bagian dalam kehidupan kita. Kita tahu ya, keluarga adalah kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus menolong keluarga kita, istri, anak, suami, bahkan keluarga terdekat. KLPI membuka peluang bagi membernya untuk memiliki toko online di Maidan Mall. Nanti itu akan segera dibuka. Ya, sistem bekerja menciptakan 88.572 pembeli setia bagi setiap member Air. Dan apa yang menjadi kesimpulan selanjutnya? Bonus akan diberikan ke 14 akun di cabang. Kapan? Anda wajib mendaftarkan pasangan dan 2 anak dalam 1 bulan pertama. Dan masing-masing membayar iuran keanggotaan Rp700.000 sekali seumur hidup. Itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Modalnya tidak besar. Modalnya hanya Rp700.000 sekali seumur hidup. Setiap bulan pembeli setia melakukan belanja wajib dan belanja rutin sesuai dana bonus yang diberikan. Perhitungan bonus transaksi saat 88.572 anggota KPS Anda belanja pulsa, Anda akan mendapatkan cashback Rp250 kali 88.572, maka bonus transaksi ya, bonus transaksi Anda berjumlah 22.143.000 per bulan seumur hidup. Ini baru 1 kali transaksi Bapak Ibu. Ya. Itu baru 1 transaksi belanja pulsa saja. Bagaimana bila 88.572 pembeli setia itu belanja 20 jenis barang? Maka jangan kaget Bapak Ibu, bonus Anda 22.143 kali 20 item barang yang akan Anda belanja atau si kelompok pembeli setia kita akan belanja, maka akan berjumlah 442.860.000 per bulan seumur hidup. Ingat, ini baru 1 akun saja. Sekali lagi, jumlah yang saya sebutkan 400 juta lebih itu baru 1 akun saja. Apakah kita tidak tertarik dengan satu sistem yang luar biasa ini? Kalau saya, yang pasti saya tidak akan pernah mau untuk menolak. Apakah Anda berminat bergabung sebagai anggota komunitas pembeli setia di aplikasi Air ini? Maka hubungilah orang yang mengundang Anda. Penuhi syarat dan ketentuan, daftar sekarang, pelajari dan pahami sistem. Sistemnya akan bekerja untuk Anda dan bisa menghasilkan 221 juta per bulan seumur hidup. Ini yang namanya Bapak Ibu duit cari kita, bukan kita cari duit. Karena apa? Sistemnya akan bekerja. Dan bisa diwariskan kepada pasangan atau anak saja. Wujudkan niat ibadah dengan program gratis umroh atau Holy Land bersama dengan keluarga. Jadi Bapak Ibu, kita merasa satu anugerah bagi kita jika kita ada di KLPI. Kenapa saya katakan demikian?
Saya tadi katakan di awal bahwa beberapa waktu yang lalu mitra saya meninggal dan keluarga begitu kaget ketika mendengar bahwa ini bisa diwariskan. Dan ternyata ini juga merupakan satu bukti bahwa PT KLP adalah menjanjikan sesuatu yang nyata bagi kita. Oke Bapak Ibu, dari semua penjelasan saya tadi, kita ingin buktikan juga bahwa apa yang dijanjikan oleh perusahaan untuk diberikan ibadah gratis, yaitu umroh dan Holy Land, itu bukan isapan jempol belaka atau bukan janji doang. Ini sudah dibuktikan bagi kita lewat keberangkatan daripada saudara-saudara kita, ya, seperti contoh ada Pak Roy Santosa dan Ustadz Arif yang sudah berangkat dan menikmati, ya, ibadah umroh yang begitu kusuk, ya, yang begitu memberikan satu jaminan yang luar biasa, dan mereka telah menikmati apa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada mereka, dan mereka boleh berpose di sana dan membuktikan. Di sana ada payung juga, dan payung ini disiapkan oleh KLPI untuk membuktikan KLPI sudah berada di mana-mana, termasuk di kota ibadah yang ada, ya. Ya, Ustadz Arif juga boleh berpose di kota Mekah, ya. Kemudian ada Pak Roy Santosa juga yang sudah membuktikan dan sudah menyatakan itu bahwa PT KLP bukan sekedar janji, tapi adalah bukti. Dan bukan cuma umroh Bapak Ibu. Untuk agama yang lain, contoh Holy Land. Holy Land pun Ibu Amira dan Ibu Linda juga sudah melakukan semua itu. Dan semua ini akan diberikan oleh PT KLPI kepada kita semua, asalkan kita dengan sungguh-sungguh untuk menyambut apa yang menjadi sarana yang disediakan oleh PT KLP untuk kita semua. Kiranya penjelasan ini atau informasi ini boleh menjadi berita baik bagi kita semua, dan jangan kita kendor, terus semangat untuk menyampaikan berita ini kepada orang lain. Salam 5 pilar, salam ombak, dan salam 5 miliar. Saya kembalikan kepada Pak Nandang. Oke, Pak Nandang. Halo. Ini Pak. Ya, silakan Pak Nandang. Tidur. Silakan ke Pak Andi Pak. Pak Denny, mohon maaf barusan ke belakang. Gimana? Silakan dilanjut. Mic-nya Pak. Sudah selesai, Pak Nandang. Closing statement ke Pak Andi, mungkin itu maksudnya Pak Nandang. Ya, mungkin Pak Nandangnya ini ada gangguan ya. Jadi saya langsung aja ya ke closing statement. Terima kasih Pak Denny dengan presentasi yang begitu bersemangat dan juga jelas ya bahwa aplikasi air yang cukup bisa didapatkan dengan modal hanya Rp700.000 saja. Ternyata adalah sebuah sarana digital yang tinggal dipakai.
sama dengan semua sarana digital yang bisa kita dapatkan di Play Store. Di Play Store pasti ada ribuan sarana digital, bahkan mungkin lebih. Nah, semua sarana digital yang ada di Play Store itu semuanya tinggal kita pakai kalau kita butuh. Ya. Nah, saya kasih contoh ya. Sarana digital yang sehari-hari pasti kita pakai. Gojek. Itu adalah sarana digital yang ada di Play Store dan kita akan download dan install kalau kita perlu pakai. Ya. Nah, Gojek ini tadinya apa? Sebelum jadi sarana digital. Tadinya adalah ojek. Dulu kan kita nyebutnya opal, ojek pangkalan. Yang hampir ada di setiap belokan dari jalan raya ke perumahan. Nah, itu suatu ketika, kira-kira 15 tahun yang lalu, ada seseorang yang kreatif menjadikannya sarana digital. Sejak itu muncullah aplikasi yang namanya Gojek. Sekarang, semua orang Indonesia sudah biasa memakai Gojek. Kalau kita mau pergi kemana, tinggal pijit handphone. Nggak punya handphone, tinggal minta bantuan anak atau cucu. Tolong pijitin handphone. Kira-kira 10 menit datang armadanya. Ya, kita tidak pernah nyelidikin itu kok bisa di handphone dipijit, tahu-tahu datang mobil, tahu-tahu datang motor ya. Karena kita sudah tahu sarana digital memang tinggal dipakai. Nah, jadi gunanya apa? Gunanya Gojek adalah semua rakyat Indonesia bisa pakai. Yang tidak mau bepergian dengan kendaraan sendiri tinggal pakai. Ya. Nah, terus apalagi gunanya? Gunanya ternyata saat ini aplikasi Gojek sudah menghidupi 4 juta keluarga di Indonesia. Karena ada 4 juta orang driver yang rela minimal membeli motor, bisa juga beli mobil, dan setiap hari putar-putar keliling bawa penumpang. Mereka sudah dapat mata pencaharian gara-gara satu sarana digital. Yuk kita hitung kira-kira berapa yang mereka dapat. Misalnya seorang driver mendapat order yang dekat saja ya, kita hitung yang dekat-dekat aja. Biasanya kira-kira 10.000 ya, yang paling dekat. Nah, dari 10.000 rupiah itu, driver akan dapat 8.000. Jadi kalau satu hari dia dapat 10 order yang dekat semua, maka hari itu dia dapat uang 80.000. Setelah dipotong bensin, sisanya, dan beli kuota, dan sebagainya, dia bisa bawa pulang untuk menghidupi sekeluarganya. Untuk hidup sederhana cukup. Nah, itulah gunanya dari sebuah sarana digital, teman-teman. Dan kalau yang namanya Gojek sudah menghidupi 4 juta keluarga Indonesia. Bagus ya, gede gunanya. Nah, sekarang kita ngitung berapa penghasilan pemilik sarana digital. Kenapa kita perlu hitung penghasilan pemilik? Karena teman-teman malam ini sedang ditawari aplikasi air di mana teman-teman sedang ditawari jadi pemilik. Bukan jadi driver, bukan jadi pemakai saja. Teman-teman sedang ditawari jadi pemilik. Nah, balik ke contoh Gojek. Pemilik Gojek. Dari 10.000 rupiah tadi, pemilik hanya kebagian 2.000. Kecil ya. Tapi, yuk teman-teman kalikan,
kan ada 40 juta, 40 driver. 40 drive, 4 juta kali 2.000, 8 miliar. Kebayang, satu tarikan pemilik atau sistem terima 8 miliar. Jadi kalau satu driver 10 kali narik, sistem satu hari alias pemilik terima 80 miliar. Itu kita hitung yang murah aja. Belum kalau kita hitung yang jarak jauh, belum kita hitung kalau dia disuruh GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Berapa? Ya. Jadi minimal satu hari terima 80 miliar. Jadi teman-teman nggak usah heran kalau tadi Pak Denny mengatakan aplikasi air akan memberikan teman-teman sebagai pemilik akan dapat bonus pensiun 221 juta per bulan. Seterusnya. Dari satu cabang. 700.000 teman-teman dapat 14 cabang supermarket. Nggak usah heran. Pemilik Gojek satu hari minimal terima 80 miliar. Karena sarana digital memang hebat. Oke ya. Nah, itu Gojek. Terus kita sekarang bandingkan untuk memiliki sarana digital apa gunanya? Apa harus atau tidak perlu? Atau boleh memiliki, boleh tidak? Nah, tadi Pak Denny sudah sampaikan, dalam waktu singkat akan hilang 83 juta jenis pekerjaan. Mengapa? Karena banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh robot AI. Ya. Dan juga sekarang keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Banyak PHK, banyak toko tutup, banyak pabrik bangkrut. Nah, bagaimana kalau keluarga kita, katakanlah ada teman-teman yang tidak sayang kepada pribadi, nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman ada yang ngomong, saya mah udah biasa kok, sehari makan sekali nggak apa-apa. Tapi kebayang nggak anak dari teman-teman, cucu dari teman-teman, bisa nggak diajak sehari makan hanya sekali? Nah, karena nanti bentar lagi 83 juta jenis pekerjaan hilang. Kalau begitu banyak profesional yang nganggur, yang pedagang kecil gimana, yang UMKM? Dapat omset dari mana? Sama kan nggak kebagian omset. Mereka juga punya keluarga, punya anak, punya cucu, punya orang tua, punya kakek nenek. Apa mereka semua bisa diajak makan sehari sekali? Tentu nggak bisa kan? Nah, jadi solusinya apa? Jadi profesional bukan solusi. Bentar lagi pada nganggur. Tadi saya lihat di grup beredar bagian produksi dari ANTV di PHK semua. Semua bagian produksi dari ANTV PHK. Terus besok pagi saya akan muat di grup di China 1 bulan terakhir ini 40 bank kolaps. Kebayang kok kondisi ekonomi sekarang seperti ini. Nah, anak cucu kita bagaimana? Solusinya apa? Jadi karyawan sekarang pada di PHK. Buka usaha kecil pada bangkrut. Jadi solusinya apa? Solusinya hanya satu, teman-teman. Yaitu kita harus punya sarana digital. Dan harus sebagai pemilik. Bukan jadi drivernya. Bukan jadi pemakainya. Harus jadi pemilik. Terus, ya, solusinya adalah harus jadi pemilik sarana digital. Nah, sekarang kita bicara modal. Sarana digital modal berapa?
Kalau teman-teman mau buka sarana digital seperti Gojek, ratusan miliar. Atau teman-teman mau buka sarana digital yang dulunya warung. Dulunya warung, sekarang gara-gara di Indonesia ada 2 orang yang puluhan tahun yang lalu kreatif, warung dibikin sarana digital, namanya Indomaret atau Alfamart. Kalau kita mau ambil salah satu franchise-nya saja, modal 500 juta. Bagaimana kalau kita mau miliki seluruh Indonesia? Ratusan miliar juga. Dan kalau kita ambil franchise-nya saja, yang 500 jutaan itu, terbukti tahun ini saja sudah 400 gerai Alfamart tutup. Padahal ngemodal 500-an juta. Kalau tutup berarti kan rugi kan? Karena nggak ada yang beli. Kurang pembeli, nggak nutup. Nah, malam ini teman-teman sedang ditawari satu sarana digital yang Tuhan kasih lahir melalui KLPI. Namanya aplikasi Air, di mana teman-teman sebagai pemilik hanya cukup ngemodal Rp700.000 saja. Ya, coba renungkan demi menyelamatkan satu keluarga. Karena segera 83 juta jenis pekerjaan hilang. Ya, kita tidak berbicara mengajak teman-teman ngemodal 10 juta, 100 juta, 1M. Tidak. Kita sedang mengajak teman-teman berbicara satu sarana digital di mana teman-teman diajak sebagai pemilik yang posisinya sama dengan pemilik Gojek, dengan pemilik Alfamart, dengan pemilik Indomaret, dan segala sarana digital lagi yang modalnya rata-rata ratusan miliar. Hanya 700.000. Jadi kalau ada teman-teman yang ngakunya sayang keluarga, sayang anak, sayang cucu, yuk sejenak bayangkan dulu orang-orang yang teman-teman ngakunya sayang. Bayangkan sebentar. Bener nggak teman-teman sayang? Kalau sayang, kenapa 700.000 merasa susah? Oh, kalau kendalanya karena 700.000 harus cari 3 orang. Tadi kan Pak Denny ngomong, dalam 1 bulan pertama cari 3 orang. Apakah karena itu? Nah, saya ngajak teman-teman renungkan, adakah sesuatu usaha yang tidak perlu cari orang? Ada nggak? Bahkan kalau teman-teman buka usaha yang tidak ada urusan dengan, yang produknya tidak ada urusan dengan manusia, misalnya, hanya contoh aja ya, menjual makanan ayam. Sasarannya ayam kan? Tapi apakah yang dicari adalah ayam? Tetap orang. Jadi tidak ada usaha, apalagi usaha yang bisa menyelamatkan satu keluarga yang tidak usah cari orang. Di sini teman-teman dikasih satu kesempatan jadi pemilik sarana digital dengan syarat modal 700.000 plus cari 3 orang dalam 1 bulan pertama. Terus teman-teman ngomong enggak, cari orang saya nggak mau. Pantes nggak kalau itu nanti suatu ketika diketahui oleh cucu teman-teman
yang saat ini mungkin baru umur 6. Suatu ketika dia dewasa, dia tahu kakeknya atau neneknya yang ngakunya sayang, yang ditawari modal 700.000 bisa menyelamatkan keluarga, tidak mau diambil gara-gara harus cari 3 orang. Bagaimana? Apa betul sayang? Renungkan. Nah, dan malam ini sebetulnya ada satu kesempatan di mana malam ini masih sedang berlangsung promo. Promo apa? Bebas blokir selamanya. Jadi yang masuk malam ini, akunnya tidak akan diblokir kalau 1 bulan belum cari 3. Ya, teman-teman boleh cari 3 orangnya, tidak dibatasi 1 bulan. Mau kapan pun boleh. Ya, nah, tolong ya, patokan teman-teman berpikir adalah apakah teman-teman benar sayang kepada keluarga. Itu aja. Nah, saya sampai ke kesimpulan final. Jadi 700.000 yang teman-teman keluarkan malam ini, teman-teman akan dapatkan 3 hal yang tidak akan teman-teman dapatkan dimanapun. Bukan 1 hal ya teman-teman, 3 hal. 700.000 mendapatkan 3 hal. Ke-1 apa? Teman-teman langsung mendapatkan antrian wisata ibadah. Sesuai kepercayaan masing-masing. Bener nggak? Nah, jadi bukan katanya, tapi kami sudah ada orang-orang yang pergi ke Mekah pulang lagi, ada orang-orang yang pergi ke Holy Land pulang lagi. Mereka bayar 700.000. Waktu pergi dibekelin uang saku 8 juta. Ya, ini memang cerita seperti dongeng, tapi kenyataan. Orangnya ada, bisa ditanya. Bener nggak kamu pergi dan pulang lagi? Bener nggak cuma 700.000? Nah, itu ke-1 ya. Teman-teman boleh cari tahu dimanapun di Indonesia, adakah travel apapun ya, tidak terbatas hanya umroh ya, apapun, bisa nggak dengan 700.000? Hanya di sini. Itu 1. Kedua adalah tadi, dana pensiun yang sudah dikatakan oleh Pak Denny. Teman-teman akan dapatkan bonus pensiun 221 juta per bulan. Seterusnya diturunkan 1 generasi untuk 1 cabang supermarket yang teman-teman punya. 700.000 teman-teman punya 14 cabang supermarket. Nah, ketiga, ini yang paling penting. Teman-teman dengan modal 700.000 selamat dari ancaman jadi orang miskin. Emang benar, Pak? Ada orang yang sudah jadi miskin di Indonesia? Ada. Orang Indonesia yang jadi miskin bergeser dari kelas menengah ke kelas bawah sudah jutaan selama 5 tahun terakhir ini. Jadi ini sudah, bukan akan. Nah, ya, itu saja dari saya. Yuk ambil keputusan malam ini. Cuman 700.000 rupiah saja dan malam ini masih bebas blokir. Cari 3 orangnya, tidak terikat hanya harus dalam 1 bulan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih ya teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Nandang atau Pak Denny. Silakan. Oke, Pak Dandang, dipersilakan. Pak Nandang. Langsung tutup aja Pak Denny.
Ya langsung aja tutup Pak Denny. Punten saya lagi ada tamu. Ya punten. Oke Bapak Ibu, apa yang sudah diedukasi kembali oleh Pak Andi adalah satu hal yang sangat luar biasa. Contoh-contoh yang sudah diberikan merupakan satu simulasi yang sudah dilakukan juga bahwa bisnis aplikasi digital adalah satu sarana yang sementara terjadi di zaman sekarang ini. Kita jangan tergerus oleh zaman, tetapi marilah kita mengikuti perkembangan zaman yang ada, sehingga ketika kita mengikuti perkembangan zaman yang ada, terutama dunia digital, maka kita juga akan selamat dengan apa yang menjadi kendala-kendala atau kondisi yang akan terjadi. Demikian presentasi malam hari ini. Kiranya ini boleh membawa manfaat. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Salam 5 pilar. 5 miliar. 5 miliar. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Denny. Andi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Istirahat. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Denny. Selamat malam semua. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih. Pak Denny, Pak Andi. Terima kasih Pak Denny.